berasumsi bahwa keluarga merupakan faktor terpenting bagi individu. Famili terapi adalah tindakan psikoterapeutik keluarga untuk memperbaiki fungsi psikologis. Sedangkan famili sistem terapi adalah sejenis terapi keluarga yang berkonsentrasi pada interaksi anggota keluarga dan melihat seluruh keluarga sebagai sebuah kesatuan atau sistem. Teori Bowen berfokus pada keseimbangan dua kekuatan, yang pertama adalah kebersamaan dan yang kedua adalah individualitas. Pendekatan Bowen menekankan pada sistem emosi keluarga dan sejarah. Sistem ini dapat dilacak melalui dinamika keluarga, orang tua dan keluarga kakek nenek. Pendekatan Bowen menekankan bahwa keluarga memproyeksikan emosi mereka pada anggota keluarga tertentu dan reaksi anggota keluarga itu terhadap keluarga lainnya. Konsep dasar Bowen. Yang pertama adalah pembedaan diri atau diferensiasi of self. Konsep pertama ini adalah diferensiasi diri atau kemampuan untuk memisahkan perasaan dan pikiran. Diferensiasi adalah proses membebaskan diri dari proses keluarga untuk menentukan diri Anda sendiri. Ini berarti bisa dengan tenang merefleksikan interaksi yang konflik sesudahnya, menyadari peran Anda sendiri di dalamnya, dan kemudian memilih respon yang berbeda untuk masa depan. Yang kedua adalah triangulasi atau triangulation. Segitiga adalah unit dasar sistem. Dia pada dasarnya tidak stabil karena dua orang terombang-ambing antara kedekatan dan jarak. Saat tertekan atau merasakan emosi yang kuat, mereka akan mencari orang ketiga untuk melakukan triangulasi. Orang yang lebih tidak berdiferensiasi cenderung melakukan triangulasi terhadap orang lain dan melakukan triangulasi. Orang yang dibedakan mengatasi dengan baik stres, kehidupan, dan hubungan, dan karenanya cenderung melakukan triangulasi terhadap orang lain atau melakukan triangulasi. Yang ketiga adalah sistem emosional keluarga inti atau nuclear family emotional system. Inilah pola emosional dalam keluarga yang berlanjut dari generasi ke generasi. Pikiran tentang seorang ibu yang hidup melalui The Great Depression dan ajar putrinya untuk selalu mempersiapkan skenario terburuk dan bahagia jika hal-hal yang tidak seburuk itu. Sang putri menganggap ibunya bijak dan karenanya mengadopsi cara berpikir ini. Kemudian yang keempat adalah proses proyeksi keluarga atau family projection process. Ini adalah perpanjangan dari proses emosi keluarga nuklir dalam banyak hal. Anggota keluarga yang memiliki masalah itu triangulasi dan berfungsi untuk menstabilkan anak dicelup dalam keluarga. Yang kelima adalah memotong emosi atau emotional cut off. Ini mengacu pada respon ekstrim terhadap proses proyeksi keluarga. Ini mencakup pemisahan yang lengkap atau hampir lengkap dari keluarga. Orang tersebut akan memiliki sedikit jika ada kontak dan mungkin terlihat dan merasa benar-benar independen dari keluarga. Namun, orang yang memotong keluarga mereka lebih cenderung mengulangi pola emosional dan perilaku yang mereka ajarkan. Yang keenam ada proses transmisi multigenerasional atau multigenerational transmission process. Proses ini memperkuat cara proses emosional keluarga ditransfer dan dipelihara dari generasi ke generasi. Ini menangkap bagaimana seluruh keluarga bergabung dalam the family projection process. Misalnya dengan memperkuat kepercayaan keluarga. Seiring keluarga melanjutkan pola ini dari generasi ke generasi. Ini juga merujuk kembali ke generasi sebelumnya. Yang ketujuh adalah posisi saudara atau sibling position. Bowen menekankan urutan saudara. Percaya bahwa setiap anak memiliki tempat dalam hierarki keluarga dan karenanya cenderung tidak cocok dengan beberapa proyeksi. Saudara tertua kemungkinan besar dianggap terlalu bertanggung jawab dan dewasa, dan yang muda dianggap tidak bertanggung jawab dan tidak dewasa. Yang kedelapan adalah proses emosi sosial atau societal emotional process. Proses ini adalah harapan sosial tentang kelompok, ras, dan kelas, perilaku untuk setiap jenis kelamin, sifat orientasi seksual, dan pengaruhnya terhadap keluarga.
Dalam banyak hal, ini seperti proses proyeksi keluarga yang disesuaikan dengan tingkat masyarakat secara keseluruhan. Keluarga yang menghadapi prasangka atau diskriminasi dan penganiayaan harus menimpa anak-anak mereka cara mereka belajar untuk bertahan dalam faktor-faktor ini. Praktek penanggulangan orang tua dan keluarga besar dapat menyebabkan kesehatan emosional adaptif yang lebih atau kurang bagi keluarga dan anggotanya. Selanjutnya adalah pembedaan sel. Ini merupakan konsep di dalam intrafisik maupun antar individu, interpersonal diri individu. Aspek intrafisik merupakan kemampuan untuk memisahkan perasaan dan pikiran. Orang yang mampu membedakan adalah orang tidak dingin, ia hanya berpikir dan tidak pernah merasa. Aspek interpersonal, orang yang tidak mampu membedakan akan bereaksi secara emosional, baik positif maupun negatif terhadap orang lain. Ia memiliki identitas otonom yang terbatas. Orang yang mampu membedakan akan mampu mengambil pendirian berdasarkan prinsip-prinsipnya, mampu mengembangkan kedekatan tanpa dibentuk orang lain dalam proses pembedaan, meningkatkan tanggung jawab pribadi. Segitiga. Semua hubungan yang signifikan secara emosional dibayangi oleh pihak ketiga, di dalamnya termasuk saudara, teman, benda-benda, pekerjaan, dan memori. Hubungan bersifat dinamis, ada siklus kedekatan. Segitiga dapat berkembang pada waktu berjauhan. Dalam hubungan, pasangan yang mengalami tekanan akan sering berhubungan dengan orang lain untuk mendapatkan teman atau sekutu. Kadangkala orang dekat menawarkan dukungan ketika mengalami konflik atau kecemasan. Selanjutnya adalah tujuan konseling. Menurunkan kecemasan dan memperbaiki gejala-gejala yang timbul, kemudian meningkatkan setiap partisipasi disesuaikan dengan tingkat pemisahan dirinya dalam rangka meningkatkan adaptasi keluarga sebagai sistem. Metode standarnya adalah 2 orang dewasa ditambah terapis. Kemudian selanjutnya peran terapeutiknya adalah sebagai pelatih dan supervisor, meminimalkan keterlibatan secara emosional dengan keluarga. Selanjutnya teknik terapis meliputi yang pertama mendefinisikan dan mengklarifikasi hubungan antar anggota keluarga. Yang kedua membantu anggota keluarga mengembangkan hubungan satu-satu dan meminimalkan hubungan triangles dalam sistem. Yang ketiga mengajarkan anggota keluarga mengenal fungsi sistem emosional. Yang keempat meningkatkan perbedaan dengan mendorong kedudukan sebagai saya atau individu selama mengikuti terapi. Bentuk-bentuk perubahan perilaku. Menurut Bowen, yang pertama adalah satu perubahan alamiah atau natural change. Perilaku manusia selalu berubah di mana sebagai perubahan itu disebabkan karena kejadian alamiah. Apabila dalam masyarakat sekitar terjadi perubahan lingkungan fisik atau sosial budaya dan ekonomi, maka anggota-anggota masyarakat di dalamnya juga akan mengalami perubahan. Misalnya, Bu Ani apabila sakit kepala atau pusing membuat ramuan daun-daunan yang ada di kebunnya lalu meminumnya. Tetapi karena intensifikasi kebunnya, maka daun-daunan untuk obat tersebut terbabat habis diganti dengan tanaman-tanaman untuk bahan makanan. Maka dengan tidak berpikir panjang lebar lagi, Bu Ani berganti minum jamu yang dapat dibeli di warung. Yang kedua adalah perubahan rencana atau planet change. Perubahan perilaku ini terjadi karena memang direncanakan sendiri oleh subjek. Misalnya Pak Anwar adalah perokok berat, tetapi karena pada suatu saat ia terserang batuk-batuk yang sangat mengganggu, maka ia memutuskan untuk mengurangi merokok sedikit demi sedikit dan akhirnya ia berhenti merokok sama sekali. Yang ketiga adalah kesediaan untuk berubah. Apabila terjadi suatu inovasi atau program-program pembangunan di dalam masyarakat, maka yang sering terjadi adalah sebagai orang sangat cepat untuk menerima inovasi atau perubahan tersebut atau berubah perilakunya. Tetapi sebagian orang lagi sangat lambat untuk menerima inovasi atau perubahan tersebut. Hal ini disebabkan karena pada setiap orang mempunyai kesediaan untuk berubah. Setiap orang di dalam suatu masyarakat mempunyai kesediaan untuk berubah yang berbeda-beda meskipun kondisinya sama. Dalam program-program kesehatan agar diperoleh
perubahan perilaku yang sesuai dengan norma-norma kesehatan sangat diperlukan usaha-usaha konkret dan positif. Selanjutnya adalah strategi pengubahan tingkah laku. Yang pertama adalah pemberian informasi. Dengan memberikan informasi tentang cara-cara mencapai hidup sehat, cara-cara menghindari penyakit, dan sebagainya akan meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang hal tersebut. Selanjutnya, dengan pengetahuan itu akan menimbulkan kesadaran mereka dan akhirnya akan menyebabkan orang perilaku sesuai dengan pengetahuan yang dimiliki. Yang kedua adalah diskusi dan partisipasi. Cara ini adalah sebagai peningkatan cara yang kedua, di mana dalam memberikan informasi tentang kesehatan tidak bersifat searah saja, tetapi dua arah. Hal ini berarti bahwa masyarakat tidak hanya pasif menerima informasi, tetapi juga harus berpartisipasi melalui diskusi-diskusi tentang informasi yang diterimanya.